Nah ini. Nah, kalau ini rada songong ini saudara ya. Tapi saya setuju ya, saya setuju. Kalau dia ngomongnya cuman ini, tidak ada udang di balik cawet, ya berarti ini orang songong. Tapi kalau si Panglima TNI ini berharap supaya Felix Xiao ikut, ya Felix Xiao ikut, Kainama ikut, Donditan suruh ikut, Hani Christian suruh ikut, siapa lagi itu? UAS suruh ikut ya, siap disomat itu ya. Ya, warga sipil Indonesia bisa ikut ke Gaza ya. Bahkan disuruh menjadi pasukan tempur sekalian, boleh. Nah, saya setuju sama Panglima yang ini juga. Aduh, memang cerdas ini TNI ya. Nah ini ya, warga sipil bisa ikut operasi dengan TNI di Gaza, Palestina. Memang cerdas ini TNI ya. Saya berharap Retno bisa jadi pemimpin pasukan ya di garda depan ya. Retno, UAS, Abdul Somad, Felix Xiao, Hani Christian, Donditan, Kainama itu ya, grupnya Mualaf Center itu ya bisa jadi barisan depan ya, suruh bawa senjata, saudara. Setuju nggak, saudara? Setuju bilang, setuju kirim Felix Xiao dan UAS ke Gaza. Coba, ayo semua setuju. Semua bilang setuju kirim. Ya, setuju. Saya ngomong sama kamu. Kalian Indonesia itu terkutuk. Gereja ditutup, ya kan? Jokowi sebaik-baiknya Jokowi dia terkutuk. Mengapa? Karena dia ngutukin Israel, kedua dia nutupin gereja. Makanya dia terkutuk. Kamu lihat tadi Jokowi itu keluarganya tragis nanti nasibnya tuh. Ya. Ini tragis tuh nasibnya keluarganya Jokowi itu, ngeri loh. Ya. TNI minta Indonesia jangan bela Palestina. Waduh ngiri ya. Lihat ya, minta TNI tak memihak Palestina. Wah, ini orang cerdas yang ngomong ini, saudara. Tapi dari dulu TNI memang cerdas ya. Nah, hari ini harus kita akui ya. Ini cerdas yang ngomong ini ya. Ini orang ngomong sehat, ini orang ngomong. Benar-benar sehat ya. Ini orang sehat. Satu, dia mengukur kekuatan Indonesia. Dua, dia tahu sejarahnya. Ya. Tiga, ya, dia mengerti ya tentang kebenaran. Nah, itu yang paling penting yang terakhir. Ya. Sebab apa, Saudara? Sebab cerita tentang Palestina Indonesia ini udah kebablasan. Makanya oke, TNI siap kirim pasukan ke Gaza. Ya, waduh ya sok-sokan Indonesia ya. Tetapi ini ngomong ya, minta TNI tidak memihak ke Palestina. Ya. Yang bilang ini wamenhan, ya wanti-wanti. Ya. Prabowo itu tadi ya. Prabowo yang wakilnya Prabowo bilang wanti-wanti pasukan netral jangan memihak ke Palestina. Ya. Hebat ya. Nah ini. Nah, kalau ini rada songong ini saudara ya. Tapi saya setuju ya, saya setuju. Kalau dia ngomongnya cuman ini, tidak ada udang di balik cawet, ya berarti ini orang songong. Tapi kalau si Panglima TNI ini berharap supaya Felix Xiao ikut, ya Felix Xiao ikut, Kainama ikut, Donditan suruh ikut, Hani Christian suruh ikut, siapa lagi itu? UAS suruh ikut ya, siap disomat itu ya. Ya, warga sipil Indonesia bisa ikut ke Gaza ya. Bahkan disuruh menjadi pasukan tempur sekalian, boleh. Nah, saya setuju sama Panglima yang ini juga. Aduh, memang cerdas ini TNI ya. Nah ini ya, warga sipil bisa ikut operasi dengan TNI di Gaza, Palestina. Memang cerdas ini TNI ya. Saya berharap Retno bisa jadi pemimpin pasukan ya di garda depan ya. Retno, UAS, Abdul Somad, Felix Xiao, Hani Christian, Donditan, Kainama itu ya, grupnya Mualaf Center itu ya bisa jadi barisan depan ya, suruh bawa senjata, saudara. Setuju nggak, saudara? Setuju bilang, setuju kirim Felix Xiao dan UAS
ke Gaza. Coba, ayo siapa yang setuju? Semua bilang setuju kirim, ya, setuju kirim Islam ke Gaza. Bilang setuju, bilang dong setuju. Biar mampus sekalian. Biar bersih. Indonesia ini udah terlalu penuh ya. Indonesia ini udah terlalu penuh, negaranya 280 juta. Gila ya. KB-nya gagal ya. KB-nya Indonesia gagal. Tapi ini menarik sekali ya statement ini ya. Menarik sekali ini ya. Coba kita buka dikit lah. Intinya dari kita nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan dua pihak berkonflik, harus dua-duanya setuju, baik itu Palestina maupun Israel. Setelah kita setuju baru nanti kita akan diberi mandat. Tentunya kita tetap harus menjaga kenetralan imparsial karena memang diharapkan pasukan kita dapat bersikap netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Itu tentunya nanti sebelum pasukan kita dikirim ke sana, nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan di IPSC yang kita punya fasilitas yang cukup besar, dan tentunya masalah kesiapan di dalam negeri sampai ditanyakan oleh Pak Arsi tadi juga kita pertimbangkan hal tersebut. Intinya apa yang menjadi mandat dari konstitusi kita bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian dunia akan kita laksanakan dengan baik dan kita bersama sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina dapat segera merasakan perdamaian dengan tekanan dari pihak-pihak luar yang saat ini memang sudah menekan Israel. Kita tetap akan mengupayakan solusi damai, two state solution, agar perdamaian di Palestina dapat segera tercapai. Demikian dari kami. Selanjutnya untuk masalah teknis silakan Bapak Panglima. Pinter ya saudara ya. TNI ini pinter, saya akui ya. Makanya dari dulu saya paling senang berteman dengan tentara ya. Karena otaknya adem ya. Padahal latihannya gila-gilaan ya. Tapi otaknya selalu adem mereka. Selalu ngasih solusinya bagus ya. Coba kalau kerusuhan, tentara yang datang nggak jadi rusuh. Polisi datang rusuh, langsung ruwet saudara ya. Coba Anda lihat ya di Aceh ya. Tentara datang tenang saudara. Begitu Brimob yang datang, wah duar derdor saudara. Gila. OPM juga sama ya, tentara datang diam, begitu Brimob datang dar derdor. Ya entah kenapa ya, saya nggak tahu ya apa di dalam mereka, atau mungkin saya yang pengetahuannya kurang luas ya, bahwasanya kurang luas. Ya mungkin saja saya bukan tentara, tetapi ya itulah yang kenyataan ya, teman-teman di lapang juga ya, teman-teman saya yang dulu heran Pak, kalau TNI datang itu tidak apa-apa Pak. Tapi begitu Brimob datang, kita benci sekali mereka sama polisi ini. Ya saya nggak tahu kenapa ya, Anda harus introspeksi. Ya ini bukan kata saya, ini katanya orang-orang ya. Jangan marah, polisi jangan marah. Memang kenyataannya begitu. Tapi memang ini solusinya adem sekali ya, namanya Wamenhan ya, namanya Legend Purnawirawan Herindra. Cerdas sekali ya. Ngomongnya mah kampungan banget, cara ngomongnya kampungan ya. Tapi isinya, kontennya itu keren ya, harus kita akui saudara. TNI jangan sampai memihak, hati-hati. Terus kutuk Israel di depan tim, saya ini nonton. Lalu mengutukinya di mana saudara? Mungkin nggak Prabowo ngutukin, saya rasa kok nggak punya nyali, atau dia cukup terlalu waras buat ngutukin Israel ya. Nggak ada kata mengutukinya, nggak ada, atau yang nggak ada. Dia minta cuman supaya kemanusiaan ditegakkan ya. Dan keputusannya International Court itu ditegakkan, yaitu apa, menjadikan Netanyahu dan Hamas menjadi penjahat perang, ya kan, Hamas dan Netanyahu dua ya. Jadi bukan hanya Israel saja, tapi kan selama ini digembor-gemborkan hanya Netanyahu saja. Tapi keputusan ICC itu adalah Netanyahu dan Hamas, dua-duanya penjahat perang, karena mengakibatkan korban yang banyak, ya kan. Nah, kalau itu ya itu relatif ya, nah, tergantung perspektif kalau itu. Tapi kalau Anda menjadikan Netanyahu saja penjahat perang, ya compong ini ICC-nya. Nah, dan Prabowo nggak bilang mengutuki, nggak ada kondemnya di situ ya. Kayak Retno kan kondem Indonesia, kondom kondom Indonesia itu gagal menggunakan
kondom, makanya kondom terus dia kan. Ah. Ya, tuh, cerdas ya. Oh, cerdas ini ya, asli ya. Ini tidak ada mengutukinya ya. Kan sudah saya bilang, Prabowo itu terima uang dari Israel buat menang pemilu, bagaimana mau ngutukin? Ada, dia selalu menggunakan bahasa bersayap. Ya, dan kedua tadi ya, Wamenhanya pun bilang jangan membela Palestina, tapi netral. Hebat ini ya. Saya kok ya baru kali ini saya salut lah. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Yang lainnya nggak usah diributin lah. Oh, tapi saya ada kabar lagi ya yang kocak dari Indonesia ya. Ada kabar yang kocak dari Indonesia. Ya, ada ini ya, sebentar. Mana ya? Nggak ada. Ini anak kecil ya, saudara ya. Anak kecil aja enak ya ngeliat Palestina ya. Anda terus langsung ya. Berapa banyak kalian menghina Israel? Saudara? Apa sanksinya? Kalian nggak menghina, kalian ngutukin Israel. Bajingan ini si Retno ya menterinya ini. Kamu ngasih contoh yang nggak benar. Anak kecil aja tahu tuh. Ya kalau Palestina itu memang biadab. Anak kecil aja tahu. Lah kamu ngutukin Israel, ngutukin loh, bukan cuma menghina loh, mengutuki Israel. Sanksinya apa coba? Ya. Aneh kan? Sanksinya apa ketika kalian ngutukin Israel coba? Ngutukin loh, ini bukan menghina, ngutukin loh. Kalau menghina kan namanya mengolok, ini mengutukin loh, tingkatnya lebih berat loh. Ya artinya kalian memang benar-benar ada kebencian amat sangat itu. Kan gila kalian ini kan orang Indonesia ini kan. Ngutukin boleh, bercanda tentang Palestina enggak boleh, ngutukin Israel boleh. Kan geblek ini kan. Ini gara-gara Islam ini. Itu masalahnya ya. Aduh, ya kan? Kayak tadi saya ya. Saya nggak taunya menghina orang Banten. Saya cuma nanya tadi ya di TikTok ya, tadi sore ya. Kamu katanya bahasa ini, saya cuma nanya ya, rumah lonte di Banten sama rumah Tuhan, rumah doa di Banten lebih banyak mana? Ngamuk dia saudara ya. Kan goblok ini orang Islam ini ya. Saya kan cuma nanya rumah pelacur, ya rumah bordil ya di Banten dengan gereja itu banyak mana? Nggak bisa jawab malah ngoceh terus ngamuk-ngamuk saudara ya. Ini orang Islam ini ya. Orang Islam memang goblok saudara. Orang Islam ini memang edan. Makanya kere terus negara Indonesia ya. Prabowo mulai sadar, dia sadar. Ngapain ngutukin Israel? Apa ngutukin Israel terus membuat kalian jadi hebat begitu? Kalian ngutukin Israel, kamu hebat begitu ngutukin Israel. Ya. Kalian ngutukin Israel terus hebat begitu. Compong kalian ini kan. Ada anak bercanda tentang Palestina, kalian teror. Kan compong kalian. Ditanya rumah bordil di Banten sama rumah gereja lebih banyak mana? Nggak bisa jawab. Kan compong kalian kan. Loh itu di Papua gereja boleh berdiri. Compong emang Indonesia cuma Papua. Papua itu malah bukan Indonesia tolol. Kalian itu menjajah Papua. Kalian itu menjajah Papua. Lalu kalian nanya, dia tuh di Papua masjid sama gereja boleh berdiri bersama-sama. Coba kamu di Banten, boleh enggak itu gereja berdiri di Banten? Kan nggak boleh. Ya kan? Geblek kalian orang Islam memang laknat. Biadab. Aduh, dibilangin laknat biadab kamu nggak terima. Nggak ngerti saya cara otaknya kalian berpikir ya orang-orang Indonesia ya. Compong, makanya kalian kere terus terkutuk. Oh, kamu ngutukin, saya bilang terkutuk, kamu tahu nggak? Masa kamu orang Indonesia, bahasa Indonesianya sama saya orang Belanda, bahasa Indonesianya lebih hebat saya coba.
Saya tidak mengutuki Indonesia. Saya bilang Indonesia itu terkutuk. Ada yang menyebabkan orang ketiga, bukan saya. Saya ngomong sama kamu. Kalian Indonesia itu terkutuk. Gereja ditutup, ya kan? Jokowi, sebaik-baiknya Jokowi, dia terkutuk. Mengapa? Karena dia ngutukin Israel. Kedua, dia nutupin gereja. Makanya dia terkutuk. Kamu lihat nanti Jokowi itu keluarganya tragis nanti nasibnya tuh. Ya, ini tragis tuh nasibnya keluarganya Jokowi itu, ngeri loh. Ya, gila ya. Saya nggak bercanda ya. Aduh, ini ya. Ah, sudahlah. Ini Pak Teddy tadi pengen ngomong tadi Pak Teddy ya.